Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan bahasan surah Al-Fatihah. Tinggal satu bahasan lagi. Setelah Al-Fatihah ini selesai, kita akan masuk ke pembahasan surah-surah berikutnya atau surah-surah pendek lainnya. Ya, baik. Kalau begitu tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Ya, silakan teman-teman persiapkan hal-hal yang membuat teman-teman lebih nyaman dalam belajar. Ya, kita luruskan niat kita karena Allah. Kita bermohon kepada Allah, ya Allah, tolonglah berikan kemudahan, keberkahan dalam apa yang kita ikhtiarkan, ilmu yang bermanfaat yang bisa menjadi pembawa kita ke dalam surganya Allah, membawa kita semakin cinta terhadap Al-Quran. Ya, baik. Nah, kemarin kita baru bahas sampai ke huruf lam. Pembahasan langsung terakhir. Ya, ini yang belum kita bahas teman-teman sekalian. Pembahasan yang belum kita bahas terakhir di sini adalah pembahasan ini teman-teman. Nah ya, nih saya kotakin aja langsung ya. Nah, ini bahasan yang terakhir yang akan kita bahas pada surah Al-Fatihah. Teman-teman, ya. Huruf ya atau bagian yang saya kasih tanda warna hijau pada kalimat atau penggalan lin. Ini dibaca harus berapa harokat? Lin. Coba ada yang tahu? Kira-kira lin di sini harus kita baca dengan kadar panjang berapa harokat? Coba teman-teman sekalian, ya. Harus kita baca dengan kadar panjang. Waalaikumsalam. Ada yang jawab 6, ada yang jawab berapa lagi? 2, ada yang jawab 2, 4, 6. Masya Allah ya. Baik, jadi pada kondisi lin ini teman-teman sekalian, ya. Pada kondisi ini, ya. Ini lin lin ini boleh dibaca dengan kadar 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Ya, nama hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya adalah mad arid li sukun. Ya, oke, kita bahas ya. Oke, ya di sini kita boleh baca dia dengan kadar panjang. Nah, kita tulis ya. Oke, nih. Dia boleh dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Kegedean tintanya. Dia boleh dibaca dengan kadar panjang 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Boleh pilih salah satu, ya. Nama hukum tajwidnya apa? Kita tulis di atasnya ya. Nama hukum tajwidnya, saya izin tulis dulu. Nama hukum tajwidnya adalah mad arid lis sukun. Ya, nah ini hukum tajwidnya. Mad arid li sukun. Ya. Nah, jadi pada bagian penggalan lin itu nama hukum tajwidnya mad arid li sukun. Dia boleh dibaca 2 harokat, dia boleh dibaca 4 harokat, dan dia boleh dibaca 6 harokat. Nah, sekarang kita bedah. Apa itu mad arid li sukun? Ya. Apa coba? Nih, mad arid li sukun. Kenapa dia disebut dengan mad arid li sukun? Apa rumusnya? Oke, kita bahas apa rumusnya. Oke, kita bedah. Kita pakai tinta warna biru. Perhatikan. Ini ada harokat kasroh, ya. Oke. Lalu dia bertegur sapa, berjumpa dengan huruf ya sukun. Nah, pertanyaan dari saya. Kalau ada kasroh berjumpa dengan ya sukun, maka dia apa nama hukum tajwidnya teman-teman sekalian? Ya. Kalau ada kasroh berjumpa dengan ya sukun, maka ini apa nama hukum tajwidnya? Mad tabi'i, ya. Berarti tinta warna biru ini adalah mad tabi'i, atau boleh teman-teman sebut juga dengan mad asli, boleh? Boleh, ya. Nah, jadi di dalam mad arid li sukun itu pasti ada mad tabi'inya teman-teman sekalian. Ya. Mad tabi'i plus apa? Mad tabi'i, ya, plus titik sama dengan mad arid li sukun. Jadi intinya gini, setiap teman-teman mendapati ada hukum tajwid mad arid li sukun, itu pasti di dalamnya ya faktor penyusunnya ada mad tabi'i. Ada mad tabi'inya, ya. Mad tabi'inya bisa kasroh ketemu ya sukun, bisa dhammah ketemu waw sukun, bisa fathah ketemu alif. Apapun mad tabi'i, dia bisa jadi faktor penyusun dari mad arid li sukun. Ya. Oke, lanjutkan lagi. Nah, sekarang teman-teman sekalian, mad tabi'i bertemu dengan apa? Dia bisa menghasilkan mad arid li sukun. Oke, perhatikan. Perhatikan huruf yang saya tunjuk teman-teman. Ini namanya huruf nun. Ya, nunnya dia berharokat fathah. Kalau ada nun berharokat fathah, kan berarti basicnya seharusnya nun itu dibaca dengan vokal A ya.
Ya, kalau ada nun, perhatikan berharokat fathah, berarti kan harusnya dia dibaca dengan vokal A ya, basicnya. Nah, menjadi nah, 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 berarti basic secara basic seharusnya di sini kita baca menjadi apa? Bolina, gitu ya. Oke, lina. Tapi aturan mainnya berubah. Ketika kita mendapati huruf apapun, ketika dia berharokat fathah yang harusnya basicnya dibaca dengan vokal A, tapi keadaan di sini ternyata kita mau berhenti di huruf tersebut. Baik berhenti karena alasan dia di akhir ayat seperti ini, ataupun berhenti karena dia ada di pertengahan ayat dan bertemu dengan tanda jeda atau tanda wakaf. Ya, oke, maka huruf yang berharokat fathah tersebut dan berhenti padanya, maka dia nggak dibaca, dia nggak dibaca dengan na lagi, dengan vokal A lagi, dan dia tidak dibaca, teman-teman sekalian, dengan harokat fathah lagi, tapi harokat fathahnya kita hilangkan. Oh, terus dibaca apa dong nunnya? Dibaca menjadi sukun. Ya. Nah, sukun ini yang muncul akibat kita wakaf, atau nun sukun yang muncul akibat kita berhenti ini disebut dengan apa? Disebut dengan sukun arid istilahnya. Ya. Oke, kita tulis di sini ya. Kita tulis di sini. Nah, namanya adalah sukun arid. Sukun arid atau sukun aridoh. Sukun arid itu adalah sukun mendatang atau sukun baru. Ya, kenapa ini disebut dengan sukun baru, sukun mendatang, bahkan disebut dengan sukun palsu? Karena asalnya dia bukan sukun gitu loh. Asalnya dia berharokat fathah. Tapi karena aturan mainnya adalah ketika kita berhenti pada huruf yang berharokat fathah, maka fathahnya kita ganti jadi sukun, makalah jadi disebut dengan sukun arid atau sukun palsu. Ya. Oke, nah pertemuan antara matobi'i berjumpa dengan sukun arid, matobi'i berjumpa dengan sukun arid, berevolusi, berkolaborasi menjadi mad arid li sukun, mad arid li sukun. Nah begitu, ya. Nah barulah di sini dia dibaca muncul kaidah mad arid li sukun itu dia boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Syaratnya 1, boleh pilih salah satu yang manapun boleh. Asalkan syaratnya 1 apa? Konsisten, pilih mau yang mana. Ya, konsisten. Mau pilih berapa harokat teman-teman? Konsisten. Ya, kalau mau 2 harokat maka mad arid li sukunnya ketika teman-teman baca dalam satu sesi baca 2 harokat semua, jangan warna-warni. Ya, oke. Nah, ya jadi boleh 2 harokat boleh. Ya, 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat boleh. Asalkan konsisten pilih salah satu. 2 harokat itu sepanjang apa? 4 harokat itu sepanjang apa? 6 harokat itu sepanjang apa? 2 harokat itu sepanjang seperti melafalkan lin sebanyak 2 kali. Bolin, lin. Bolin. Itu 2 harokat. 4 harokat berarti seperti kadar melafalkan lin sebanyak 4 kali. Bolin, lin, lin, lin. Bolin. Itu 4 harokat. Begitupun dengan 6 harokat. Sepanjang apa 6 harokat itu? Sekadar panjang lin sebanyak 4 kali. 6 kali pelafalan. Kenapa harus begitu membacanya Ustadz? Karena itu aturan mainnya. Simple. Kenapa membacanya begitu? Karena itu aturannya. Ya. Lanjut. Ya, kalau 6 harokat berarti seperti kadar melafalkan lin sebanyak 6 kali. Lin, 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 lin. Liin. Nah begitu kurang lebih ya. Jadi kalau mau 6 harokat boleh lafalkan misalnya 6 harokat teman-teman ya, kalimat ini ya, waladhdallin ini boleh ya, boleh. Contoh saya tampilkan di atas sedikit. Nah, lihat kalimatnya di atas, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, 6 harokat itu berarti. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Ya, jelas? Paham? Lanjut. Oke, ya. Sudah Al-Fatihah kita baca bareng-bareng. Ya, sudah kita latih bareng-barang. Yuk kita baca terakhir bareng-barang surah Al-Fatihahnya dari awal sampai akhir. Setelah itu kita masuk ke huruf berikutnya. Ya satu lagi saya lupa. Belum. Ya kita bahas sedikit lagi.
Ya, konsentrasi teman-teman, ada yang perlu kita bahas. Teman-teman, perhatikan. Ketika melafalkan ini kan udah lin. Nah, perhatikan teman-teman sekalian. Ya, di sini kita mendapati berarti kita berhenti di huruf terakhirnya adalah huruf nun ya. Nah, huruf nun itu jangan sampai dilafalkan begini ya. Perhatikan nunnya. Lin. Nah, jangan sampai suaranya dia harus ada dengungannya dulu. Nggak boleh lin. Nggak, tapi lin. Tapi jangan kelamaan. Lin. Nggak gitu juga. Dikit aja dengungannya. Lin. Ya, bukan tiba-tiba mati lin. Ataupun kepanjangan an-nya. Lin. Nah, nggak gitu juga. Harus ada dengungannya sedikit karena hakikat nun itu dia punya gunnah. Dia suaranya masuk ke dalam rongga hidung atau al-khayshum atau pangkal hidung. Lin. Tapi selesai sedikit aja. Karena dia dengungnya sedikit di sana. Gunnahnya gunnah nakis. Jadi tingkatan yang tidak sempurna. Makanya ada tawasud sedikit, mengalir sedikit dengungannya di sana. Ya, contoh sekali lagi, lin. Nah, udah, jangan sampai in. Nah, enggak gitu juga, terlalu kuat. Dia bukan guna bukan guna akmal, bukan guna kamil, bukan. Ya, oke. Lanjut ya teman-teman sekalian ya. Nah, sip. Kita baca bareng-bareng Al-Fatihahnya dari ayat 1 sampai dengan akhir ayat. Ya, Masya Allah. Siap? Kita sudah bahas semua Al-Fatihahnya. Kita praktekkan. Nanti kita masuk ke surah pendek ya setelah ini. Kita mulai dari ta'awudz deh ya. Dari basmalah, kan ta'awudznya udah. Ya, siap. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lempeng-lempeng aja ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau ayat 4-nya ayat 7-nya nggak kuat sampai akhir, potong variasi kedua. Variasi kedua seperti apa? Variasi kedua seperti ini. Berhenti di alaihim yang kedua. Perhatikan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berhenti di sini boleh? Ulang lagi dari ghairi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih nggak kuat, berhenti di alaihim yang pertama. Berhenti seperti biasanya, berhenti di alaihim yang pertama dan langsung lanjut dari ghairi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, maaf, saya lupa berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
dhalin. Amin. Yang nggak kuat pilih yang pertama, pilih ketiga. Yang kuat lebih afdol yang pertama. Yang tengah-tengah pilih variasi kedua. Gitu. Oke? Sip. Udah Al-Fatihah. Sekarang teman-teman mau request surah pendek apa yang kita bedah? Ayo, ramaikan kolom komentar. Kira-kira Al-Fatihah udah selesai nih. Sekarang mau surah pendek apa yang kita bedah tajwidnya? Ya, per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Tetap engap. Al-Ikhlas, An-Naba, Al-Kafirun, Al-Lail, Al-Lahab, Ad-Duha, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Al-Kautsar. Beda-beda ini ya. An-Nas. Mau surah An-Nas? Anas mau Anas? Anas ya? Pada banyak Anas tadi. Tuh Anas banyak banget nih. Al-Ikhlas juga banyak. Trikul. Baik. Ya sudah. Kita coba trikul. Dari Al-Ikhlas saja ya. Dari Al-Ikhlas ya. Dari Al-Ikhlas ya. Sebentar teman-teman. Saya persiapkan dulu. Oke. Ya. Al-Ikhlas deh. Ini soalnya surah favorit teman-teman pas sholat kan. Jujur ya. Ayat rokaat 1 Al-Ikhlas. Ayat kedua Al-Ikhlas. Pokoknya ikhlas banget kalau baca Al-Ikhlas ya. Oke, ayo. Baik, kita baca bareng-bareng ya. Kita baca dari ayat 1 langsung, nanti kita baca tiga kali ayat satunya langsung kita bedah. Kita baca dulu dari basmalah lalu ayat ke-1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Sekarang saya contohkan pelafalannya. Perhatikan baik-baik. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Mari kita bedah ayat 1 dari surah Al-Ikhlas. Baik. Nah, langsung kita bedah teman-teman sekalian. Oke. Teman-teman, coba saya pengen bertanya ya. Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini, kira-kira teman-teman huruf ini huruf apa? Nama huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya huruf apa? Namanya harus tahu. Kok huruf kaf? Ini namanya adalah huruf qaf. Ya, yang tadi namanya adalah huruf qaf nih, huruf qaf, bukan kaf. Oke, huruf qaf kita tulis ya. Namanya adalah huruf qaf. Harus tahu nama aslinya. Jangan sampai teman-teman bilang ini huruf kaf, ini huruf qaf. Ya, huruf qaf. Oke. Huruf qaf ini ya, dia berharokat simpul angka 9 di atas huruf. Oke. Teman-teman, saya pengen bertanya dulu nih. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini namanya harokat apa? Nanti kita bahas hurufnya. Ini namanya harokat apa? Coba. Ada simpul angka 9 di atas huruf seperti ini namanya adalah harokat dhammah. Saya izin tulis jawaban dari teman-teman semua ya. Namanya adalah harokat dhammah. Oke, pertanyaan dari saya. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, maka dia mesti dibaca dengan vokal apa? Dengan vokal I, dengan vokal A, dengan vokal U. Dia mesti dibaca dengan vokal U. Keren. Berarti huruf qafnya di sini ya nggak kita baca yang lain, tapi kita baca dengan vokal U gitu ya. Ku gitu. Oke. Sip. Saya izin saya izin tulis di atas. Nah, gini ya. Nah, qafnya dibaca dengan vokal U karena dia berharokat dhammah, simpul angka 9 di atas huruf. Sekarang, setiap harokat itu punya penyempurnaannya masing-masing. Harokat dhammah, sempurna harokat dhammah itu dengan cara apa? Teman-teman, ada yang ingat? Bagaimana cara menyempurnakan vokal U dari harokat dhammah? Dengan cara apa? Dengan cara, ya, perhatikan teman-teman sekalian. Ya, saya izin zoom out sedikit. Nih, ya. Nah, perhatikan. Oke.
Huruf hijaiyah apapun yang berharokat dhammah seperti ini, simpul angka 9 di atas huruf, kan kita sudah tahu dia mesti dibaca dengan vokal U. Nah, sempurnanya vokal U pada harokat dhammah dengan cara wa kullu madmumin falan yatima illa bi dhammi syafataini dhammah. Sempurnanya harokat dhammah vokal U tak akan pernah sempurna kecuali illa bi dhammi syafataini dhammah. Bi dhammi dengan menyonyongkan kedua mulut kita secara maksimal atau secara sempurna. Contoh, jangan sampai teman-teman hanya lafalkan begini. Perhatikan. Qul huwallahu ahad. Qu. Tak seperti ini. Qul huwa. Betul. Dengan cara lihat di kolom komentar. Dengan cara MM. Apa itu MM? Maju mulutnya. Monyong mulutnya. Mencucuk mulutnya. Maka huruf berharokat dhammah di sini huruf qaf. Pastikan dia maju mulutnya, muncung mulutnya, monyong mulutnya. Contoh. Perhatikan baik-baik. Saya akan contohkan. Perhatikan baik-baik. Qul. Perhatikan. Qul. Perhatikan. Qul. Pastikan muncung mulutnya. Qul huwallah. Terus setiap huruf berharokat dhammah alias vokal U semuanya muncung. Nggak ada yang jaim-jaim. Qul huwallahu ahad. Nggak. Ya. Tapi qul huwallahu ahad. Tuntaskan dia. Ajib. Paham sampai sini? Jadi muncungkan huruf berharokat dhammah. Hu. Nggak ada yang cuman ku. Hu. Tidak, ya. Lanjut. Jadi pastikan muncung dia, ya. Oke, nah sekarang ke pertanyaan yang bukan pamungkas. Pertanyaan sesungguhnya, teman-teman sekalian. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf qaf berharokat dhammah itu masih bingung apa sebenarnya perbedaan huruf qaf berharokat dhammah dengan huruf kaf berharokat dhammah? Coba, siapa yang masih sering tertukar antara qaf dhammah dengan kaf dhammah? Ada nggak? Bang, saya masih bingung apa sih bedanya antara qaf dhammah dengan kaf dhammah? Gitu ya. Oke, boleh jujur di kolom komentar yang masih keliru, yang masih tertukar antara qaf dhammah dengan kaf dhammah siapa? Saya pengen tahu. Ya. Aku. Baik, ingat teman-teman, kalau teman-teman mengubah antara qaf dhammah menjadi menjadi kaf, maka itu adalah kesalahan yang bukan main-main. Kesalahan yang besar. Ya. Oke. Jadi qaf dhammah dan kaf dhammah mereka tidak sama. Kenapa mereka qaf dhammah dengan kaf dhammah seringkali tertukar? Ada yang tahu nggak? Kenapa qaf dhammah itu dengan kaf dhammah seringkali tertukar? Karena apa? Karena huruf qaf dan kaf tempat keluar makharijul hurufnya sama. Gimana itu? Ayo kita bahas. Nih, perhatikan. Ya. Nah, perhatikan. Kenapa qaf dhammah dengan kaf dhammah itu hampir serupa? Nih, karena apa? Tuh. Karena qaf dan kaf itu tempat keluarnya sama. Makhrajnya sama. Dari mana? Dari aqsal lisan. Ya, dari aqsal lisan. Aqsal lisan itu apa? Pangkal lidah. Ya. Oke. Wal qafu aqsal lisani fawqu tsummal kafu asfalu. Huruf qaf dan kaf itu wal qafu aqsal lisani fawqu tsummal kafu asfalu. Jadi huruf qaf itu dan kaf sama-sama dari pangkal lidah makhrajnya. Tapi yang membedakan huruf qaf lebih dalam, kaf lebih luar. Oke, kita mulai dari huruf qaf. Perhatikan baik-baik. Bismillah. Ya Allah, mudahkan kami dalam belajar. Ya Allah, buat teman-teman yang sudah share live ini, buat teman-teman yang sudah sebarkan live ini, ngajak teman-teman yang lain ke sini, ada yang bergabung, senang dalam baca Quran, akhirnya ngikutin terus, teman-teman kecipratan pahala jariahnya. Siapapun di antara 300-200 orang yang sudah share di pojok kanan bawah. Barakallahu fikum. Lanjut. Jadi, kita mulai dari huruf qaf. Walaupun qaf dan kaf ini sama-sama dilafalkan, dikeluarkan dari pangkal lidah, tapi ada bedanya. Perhatikan. Kita mulai dari huruf qaf. Perhatikan baik-baik. Ya. Huruf qaf di sini, lihat. Dia dilafalkan dari pangkal lidah. Betul. Area yang berwarna ungu. Nah, dia disentuhkan kemana? Huruf qaf itu pangkal lidahnya disentuhkan ke langit-langit yang warna pink saja. Langit-langit merah muda saja. Ini langit-langit pink ini disebut dengan langit-langit yang lunak. Ya. Disebut dengan langit-langit yang lunak. Ya. Nah, karena dia bersentuhan dengan langit-langit lunak saja, akhirnya huruf qaf ini dia punya sifat namanya jahar. Jahar itu artinya dia tidak mengalirkan nafas apapun.
dia tidak mengalirkan percikan nafas apapun atau keluar nafas sedikit pun. Ya, oke teman-teman sekalian. Jadi dia qaf nggak boleh kita lafalkan seperti ini. Ya, jadi perhatikan, ya huruf qaf nih, ya yang atas nih, jangan sampai dia keluar nafas karena dia sifatnya adalah jahar. Jadi nggak boleh Kul huwallahu ahad. Tapi Kul huwallahu ahad. Qaf nggak boleh keluar nafas. Ku. Ada percikan-percikan cinta. Percikan-percikan nafas. Ku. Nggak. Tapi Kul. Nggak keluar nafas sama sekali. Karena apa? Karena qaf sifatnya jahar. Kenapa bisa jahar teman-teman sekalian? Ya. Kenapa bisa jahar? Nih, karena huruf qaf nempelnya pangkal lidahnya ke langit-langit yang warna pink saja, ke langit-langit lunak. Ya. Nah, kalau qaf keluar ada nafasnya, nah berarti teman-teman sudah tertukar dengan huruf kaf. Kalau huruf kaf, dia punya sifat hams, punya keluar nafas sedikit, percikan nafas. Ya. Kenapa huruf kaf bisa ada percikan nafas? Nah, emang bedanya apa sama huruf qaf dari segi makhraj? Sama, teman-teman sekalian. Cuman bedanya apa? Nah, perhatikan. Kalau tadi qaf dia pangkal lidahnya menyentuh seluruhnya ke langit-langit yang pink, tapi kalau huruf kaf dia ada sebagian pangkal lidah yang menyentuh ke perbatasan antara langit-langit yang pink dan langit-langit yang kuning. Ya. Langit-langit yang pink dan langit-langit yang kuning. Tuh. Ya, langit-langit yang kuning ini adalah langit-langit yang keras. Langit-langit yang pink tadi adalah langit-langit yang lunak. Karena pangkal lidah huruf kaf itu bukan seluruhnya menyentuh ke langit-langit yang pink, tapi sebagiannya ada yang menyentuh ke langit-langit lunak dan keras, pink dan kuning ini, maka dia mengalirkan sifat nafas sedikit. Nah, ya, maka kalau teman-teman perhatikan, ya, kalau teman-teman tertukar nih ya antara huruf qaf ya dan huruf kaf, tandanya kalau qafnya ada nafas, ku itu kaf berarti. Kenapa bisa ada nafasnya? Karena karena apa? Nih, lihat dari segi makhraj. Karena teman-teman terlalu ke depan pangkal lidahnya. Tuh, jangan terlalu ke depan. Kurang dalam berarti kalau qafnya ada percikan nafas. Karena kalau agak keluar, agak ke tengah, itu makhrajnya huruf kaf. Kul, enggak, kurang dalam berarti ul. Coba ini, bayangkan apa gambarnya nih. Dipraktekan, dibayangkan, dipraktekan dan dilafalkan. Masih salah, double pahalanya. Kalau udah bagus, alhamdulillah. Paham sampai sini? Jelas? Ya. Coba, sekarang kita praktekkan ke dalam ayatnya ya. Kita praktekkan ke dalam ayatnya. Juz 30 ya. Nah, yuk kita praktekkan ke dalam ayatnya. Nih, teman-teman perhatikan ya. Coba dilafalkan. Qul, tanpa nafas keluar. Qul huwa, qul huwa, qul huwa, qul huwa. Bisa? Ya, jangan sampai kul huwa. Kul huwa. Jelas ya? Jelas sampai sini? Lanjut. Bismillah. Nah, jadi huruf qaf bedanya apa? Kalau huruf qaf dia tidak mengalirkan nafas, nama sifatnya adalah jahar, ya, jahar. Kalau kaf dia keluar percikan nafas, nama sifatnya adalah hams. Ya. Oke, sip. Jelas sampai sini teman-teman? Ya, kurang cepat nggak? Atau kurang lambat nggak? Atau sudah cukup enak segini gitu ya bahasannya? Ya. Paham ya? Jelas ya teman-teman sekalian ya? Baik, kita lanjutkan kembali ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Oke, sip. Nah, jadi dia dilafalkan, huruf qafnya sudah kita bahas, harokat dhammahnya sudah kita bahas. Maka kalau kita izin zoom, perhatikan, pastikan muncul mulutnya dan pastikan tidak keluar percikan nafas. Qul huwallahu ahad. Perhatikan qafnya sekali lagi. Qul huwallahu ahad. Sekali lagi. Qul huwallahu ahad. Nah, gitu ya. Jelas? Paham sampai sini? Masya Allah. Kalau teman-teman ngerasa, aduh, belajarnya nyaman ya, enakan, ada kebaikan, itu itu cintanya Allah semua buat teman-teman. Maka jangan sampai kebaikannya putus karena teman-teman nggak share. Putus di HP teman-teman. Sebarluaskan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau kita merasakan ni'mati rabbika, nikmat dari Allah, fahadits. Maka sampaikanlah, jangan ragu, karena itu perintah Allah.
Lanjut teman-teman sekalian, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, qul selanjutnya sudah ya huruf qafnya ya. Oke, teman-teman sekalian. Sudah 3 kali, keren Bunda Ana Hasanah. Masya Allah ya. Sip, selanjutnya. Nah, huruf yang saya blok dengan warna hijau ini. Teman-teman, huruf yang saya blok dengan warna hijau ini nih. Ayo, ini huruf apa ini? Nih, ini huruf apa nama aslinya? Nama asli huruf ini adalah huruf lam. Nama asli huruf ini adalah huruf lam. Jangan sampai ada yang bilang huruf la. Nggak ada ya. Namanya adalah huruf lam. Oke, kita tulis ya. Kita ingat-ingat. Ini namanya adalah huruf lam. Bukan huruf la. Hati-hati ya. Oke. Nah, siapa di antara teman-teman yang masih menganggap bahwasannya huruf lam ini serupa dilafalkan seperti huruf L pada abjad alfabet? Ada nggak? Ada nggak di antara teman-teman yang masih menganggap bahwasanya lam itu ya sudah lafalkan saja huruf L alfabet? Gitu ya. Ada nggak? Ternyata huruf lam itu tidak betul-betul serupa seperti huruf L pada abjad alfabet, teman-teman sekalian. Ya, tidak betul-betul serupa dengan huruf L pada abjad alfabet. Oke? Oh, Bang, gimana kalau misalnya kita baca Al-Quran yang ada transliterasi Latinnya? Nah, itu bahayanya kalau teman-teman hanya membaca Al-Quran dari Latinnya saja. Karena kenapa? Tidak semua huruf Latin mewakilkan pelafalan hakikat dari huruf hijaiyahnya. Maka apa bedanya antara huruf lam dengan L? Baik, kita akan bahas. Nih, perhatikan. Kalau huruf L, biasanya yang kita sentuhkan hanya bagian ujung akhir lidah kita saja. Contohnya begini kalau L alfabet. Allah, 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 Alai, Alu, Ila, Ilai, Wawu. Ya, hanya ujung akhir lidah saja. Sedangkan huruf lam, ya, sedangkan huruf lam itu bukan hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja. Ya. Karena huruf lam itu punya aturan. Apa? Lam itu dilafalkan dengan cara wallamu adna halimun tahaha. Ya. Oke, saya izin contohkan. Saya izin ilustrasikan. Ceritanya ini adalah lidah kita. Ya, ini lidah kita. Huruf lam itu bukan hanya disentuhkan dari ujung akhir lidah kita saja. Tapi huruf lam itu disentuhkan dari pinggir lidah bagian depan yang kanan dan pinggir lidah depan bagian yang kiri. Menyusur keduanya sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke langit-langit di atasnya. Akhirnya contoh pelafalnya macam nih. Allah. Ngeblur? Allah. Bukan Allah. Enggak, tapi Allah. Yalla. Kalau L, ya. Paham sampai sini? Bisa membedakan mana lam mana L? Jangan serupakan mereka karena mereka tidak sama. Ya, lanjut. Oke, jadi ketika kita lafalkan kul, bukan kul, tapi kul. Beda, bunyinya pun beda, sahabat. Ya. Oke, lanjutkan kembali. Nah, lamnya di sini sudah kita ketahui dia ternyata berbeda dengan huruf L pada abjad alfabet. Selanjutnya adalah lamnya di sini di atasnya ada tanda petik. Kalau teman-teman menemukan huruf hijaiyah apapun yang di atasnya adalah ada tanda petik macam ini namanya adalah tanda apa? Ayo, kalau teman-teman menemukan huruf hijaiyah apapun di atasnya ada tanda petik seperti ini namanya adalah tanda sukun. Keren, ajib ya, Masya Allah. Saya izin tulis. Namanya adalah tanda sukun. Tapi teman-teman sering bilang ini tanda mati, sepakat nggak? Teman-teman sering bilang ini adalah lam mati, tanda mati. Boleh nggak? Ya boleh-boleh saja, nggak masalah. Ya, lam mati itu boleh teman-teman sekalian. Ya, nah lam mati ya atau lam mati atau lam sukun dalam kaidah tajwidnya. Sebenarnya sukun itu emang artinya mati, Bang? Bukan. Sukun itu sebenarnya artinya adalah diam. Hah? Maksudnya diam apanya, Bang? Diam rahangnya. Hah? Diam rahangnya, iya. Nih, saya izin agak kecilin dulu ya. Lalu saya tampilkan seperti ini. Nah, jadi lam sukun. Yang dimaksud dengan sukun itu artinya adalah diam. Diam apanya? Diam rahang kita. Ketika kita melafalkan huruf-huruf yang dalam kondisi sukun, itu rahang kita diam. Ya, contohnya lam sukun. Perhatikan. Ya, dia diam rahangnya. Kalau lam berharokat, harokat itu artinya bergerak. Ketika lam berharokat, dia pasti bergerak rahangnya.
la, to, li, lu, bergerak rahangnya. Tapi ketika dia sukun, diam rahangnya. Karena sukun itu diam artinya. Al. Maka ketika melafalkan qul, rahangnya diam. Qul, to, qul, qul. Paham? Jelas sampai sini? Jadi kita lafalkan bareng-bareng. Qul, 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 qul. Ya, oke, sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya, masya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lanjut. Nah, sekarang huruf lam itu sudah kita bahas dalam kondisi sukun ya. Sebelum kita bahas kesalahan atau hal yang harus diperhatikan ketika melafalkan lam sukun, teman-teman, lam itu huruf yang tipis atau huruf yang tebal? Coba. Huruf lam itu termasuk ke dalam huruf yang tipis atau termasuk ke dalam huruf yang tebal, teman-teman sekalian? Huruf lam itu. Huruf lam itu termasuk ke dalam huruf yang tipis. Oke, saya izin tulis jawaban dari teman-teman ya. Lam itu kata teman-teman adalah huruf yang tipis ya. Oke, kita deal ya, sepakat ya. Oke. Ya, sekarang kita main tebak-tebakan. Lam sukun mana yang dia dilafalkan dengan keadaan tipis yang lebih tepat? Yang pertama, qul. 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 Yang kedua, qul. 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 Mana yang lebih tepat? Yang mana yang lebih tipis? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama adalah yang salah. Karena dia masih monyong itu ya. Contoh lagi. Qulhu. Qulhu. Enggak, tapi ya, tarik dulu sedikit. Qul huwallah. Qul huwallah. Qul. Jadi bukan qul. 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 Nah, ya, begitu ya. Oke. Nyaman belajar di sini? Senang? Lanjutkan. Bismillah. Nah, jadi ya, dia dilafalkan dengan keadaan yang tipis seperti sambil seolah tersenyum. Seperti seolah tersenyum atau ditarik sedikit, ya. Bibirnya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Qul, 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 gitu ya. Oke, sekarang lamnya dalam kondisi sukun. Ada dua kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan lam sukun. Ada yang tahu? Kesalahan paling populer ketika kita melafalkan lam sukun apa coba? Kesalahan paling populer ketika kita melafalkan lam sukun adalah melafalkan lam sukun lam mati dengan cara memantul. Itu adalah suatu ketetotan. Tetot ya. Lalu yang kedua ya, contohnya maaf, kembali ke kesalahan yang pertama, mantul. Taunya dia mantul dari mana bang? Terindikasi di ujung pelafalan lam sukun bukan keluar bunyi konsonan al, tapi bunyi vokal eu. Eu tuh kalau di Sunda tuh ya, kalau di dalam bahasa Sunda tuh kul, kul. Nah, kalau dia ada bunyi di Sunda tuh eu tuh dibacanya. Nah, gak boleh ada bunyi vokal ini. Kulhu, kedengeran nggak? Kulhu, kulhu. Nah, itu nggak boleh. Ya, kedengeran nggak ada bunyi le di sini? Kulhu, bang. Kenapa lam sukun nggak boleh dibaca memantul? Karena lam nggak punya sifat qalqalah. Yang punya sifat qalqalah apa saja? Yang punya sifat qalqalah hanya ada 5 huruf. Ba, jim, dal, to, qaf, itulah hurufnya. Ya, tidak boleh kita baca ba, jim, dal, to, qaf. Gak boleh lam sukun ngikut jadi ba, jim, dal, to, qaf. Ada qalqalahnya. Atau sering kita kenal dengan baju di toko. Ya, bukan baju di mall. Mall, maka lam nggak termasuk karena bajunya di toko bukan di mall. Ya, oke. Nah, berarti tidak boleh ada bunyi kule, kule, kule. Ya, oke. Nah, sekarang mau nggak kita bahas kenapa lam sukun suka mantul? Mau nggak kita bahas? Dan bagaimana caranya biar gak mantul? Mau nggak kita bahas? Boleh komen di kolom komentar. Coba, mana nih? Masih aktif atau tidak? Masih mau respon pertanyaan saya atau tidak? Coba, mau nggak? Oke, kita bahas perlahan. Buat teman-teman yang udah sering ikut mungkin akan bosan mendengarkan ini, tapi saya akan selalu izin contohkan. Perhatikan baik-baik. Kenapa lam sukun itu seringkali memantul? Perhatikan baik-baik. Saya izin zoom. Bismillah. Seret. Oke, perhatikan. Lam sukun seringkali memantul. Karena apa?
Karena lidahnya keburu turun duluan. Perhatikan. Qulhu. Kelihatan nggak, lihat? Qul. Nah, ketika lidah kita turun, makhraj huruf lamnya turun, itu kalau dia tidak langsung disabet dengan huruf berikut setelah lam sukunnya, yaitu contohnya kulhu, hu-nya langsung masuk ketika al-nya sudah tuntas. Jangan sampai lidahnya turun, kul, ketika turun, kul, sedangkan hu-nya belum dilafalkan. Jadilah ada bunyi pantulan di sana. Kulhu. Nah, tapi kulhu. Nah, ya. Oke, aduh, bentar teman-teman, gatal nih. Ya, oke. Ya, jadi bukan kulhu, kulhu, kulhu. Jadi ketika le-nya turun, ya, l-nya, ya, le-nya turun, sabet pakai huruf berikutnya. Qul huwallah, qul huwallah. Kalau dia hu-nya nggak langsung nyabat, nanti gini, qul lahu, lahu. Tuh, kalau slow motion tuh begitu. Kita slow motion ya, perhatikan. Qul huwallah. Sekarang bacaan slow motion yang lebih tepat. Qul huwallah. Paham sampai sini? Mohon maaf ya, kita bahas lam sukun aja selama ini. Ya, karena harus disampaikan. Bagi saya ini harus disampaikan. Jadi nggak asal lewat. Ya. Oke, paham ya? Jadi bunyi yang terhasilkan itu bukan bunyi vokal e dari lam sukun, tapi bunyi konsonan. Konsonan l. Qulhu. Antara l dengan hu, suara yang mengalir itu l. Bukan vokal e, tapi konsonan l. Ya. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Coba teman-teman sekalian. Sekarang saya izin mengajak dulu deh. Di antara 1.900 orang, saya pengen ngajak teman-teman beramal jariah. Ya, caranya gimana? Sharekan minimal ke satu grup atau satu orang saja live ini. Ke satu orang deh, gak usah satu grup deh. Satu orang. Kalau teman-teman, aduh, saya nggak enak kalau ke grup. Satu orang deh, siapa? Tuh di pojok kanan bawah ada tanda share. Share. Ya, ke grup boleh, ke perorangan boleh. Satu saja. Biar teman-teman punya pahala jariah. Dapat ilmu, dapat pahala jariah di saat yang sama. Allahu Akbar. Ya. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Sudah Ustaz, terima kasih yang sudah. Barakallahu fikum. Yang sudah bantu tap-tap layarnya. Yang sudah share bantu tap-tap layarnya. Ya. Oke, sekarang. Jadi, lam sukun jangan sampai dilafalkan memantul. Karena lam nggak punya sifat qalqalah. Ya. Oke, nah itu ya. Caranya kita udah tahu sebabnya kenapa dia memantul dan caranya biar gak mantul seperti apa. Sudah kita bahas. Ya. Oke, sip. Selanjutnya teman-teman sekalian, ya, kesalahan berikutnya karena banyak orang taunya lam sukun itu kesalahannya hanya memantul saja, maka banyak orang mencari alternatif biar gak mantul justru dengan alternatif yang menjadi suatu kesalahan berikutnya. Oh, ya. Apa itu? Menjeda atau memutus suara huruf lam dengan hu-nya. Contoh begini. Karena saking hati-hatinya, gak pengen lam sukunnya mantul, dia melafalkannya begini. Qul huwa. Jadi ragu-ragu l-nya. Qul huwa. Kerasa nggak antara l dan hu-nya ada jarak di antara mereka? Kedengeran nggak? Qul huwa. Jadi ditahan begitu. Qul huwa. Qul huwa. Qul huwa. Nah, itu nggak boleh. Tetot. Keliru. Ya. Kenapa? Karena lam kalau dia punya sifat putus suara, nama sifatnya harusnya lam itu punya sifat harusnya namanya syiddah. Kalau misalnya putus. Tapi ternyata lam sifatnya bukan syiddah dari segi suara. Lam itu sifatnya bukan syiddah, bukan terputus, bukan tertahan suaranya. Tapi sifat lam itu dari segi suara nama sifatnya adalah tawassut. Apa? Tawassut. Tawassut itu wa bayna rihwin wa syaddidil umar. Artinya sedikit mengalir suaranya. Nggak putus. Jadi ketika dilafalkan yang insya Allah lebih tepat adalah seperti ini. Qulhu. Antara l dengan hu masih ada sisa suara lam yang mengalir tanpa terjeda. Qulhu. 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 Jadi bukan qulhu. Faham ya? Oke. Nah, ya, jadi nggak boleh memantul, tidak boleh terputus suara. Ya. Nah, jadi jangan sampai suaranya memantul, dia tetap dialirkan tanpa menahan atau memutus bunyi l-nya. Qul huwa. Qul huwa. Nah, begitu ya. Oke, lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Sip, ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, selanjutnya
Teman-teman, sekarang kita masuk ke huruf yang ini. Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini, kira-kira teman-teman, ini huruf apa? Ayo. Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya huruf apa? Coba boleh komen di kolom komentar atau teman-teman jawab. Huruf apakah ini? Huruf apa ya? Huruf apa? Huruf apa? Huruf H. Tapi H-nya H apa ya? H apa ya? H apa? H besar. Betul ya. Ini adalah H besar ya. Tapi ingat, kalau di bahasa sana tuh nggak ada hak sogir, hak kabir, setahu saya ya. Hak besar, hak kecil ini untuk penamaan diksi di kita saja biar kita lebih mudah untuk membedakan gitu ya. Oke. Baik. Ini adalah hak besar ya. Sepakat gak teman-teman? Kalau hak besar ini dilafalkan makhrajnya, tempat keluar hurufnya itu dari dada. Sepakat nggak kita? Sepakat dulu nggak dengan ini? Betul nggak hak besar itu dilafalkan dari dada? Coba, sepakat dulu nggak sampai sini? Sepakat nggak kalau hak besar ini dilafalkan dari dada? Sepakat nggak hak besar ini dilafalkan makhrajnya dari dada? Kenapa nggak sepakat? Hak besar kalau bukan dari dada dari mana? Bukankah hak besar karena dia besar itu dia lafalkan dari dada? Bukankah hak besar dilafalkan dari dada seperti itu? Ya nggak? Ternyata tidak. Terus dari mana dong? Kalau bukan dari dada, betul ya, Masya Allah, dia bukan dari dada. Tetot, keliru. Terus dari mana hak besar dilafalkan? Dari tenggorokan. Tenggorokan yang mana? Coba. Hak besar itu dilafalkan dari tenggorokan. Iya, tenggorokan yang mana? Yuk kita bahas. Nih, ya, seret. Tuh, lihat. Jadi perhatikan teman-teman sekalian. Huruf hijaiyah apapun tanpa terkecuali, dia punya makhrajnya masing-masing. Dia punya tempat keluar hurufnya masing-masing. Ya, disebut dengan makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah itulah hak besar. Makhraj hak besar itu hak makhraj itu adalah tempat keluar huruf-huruf hijaiyah. Jadi nggak asal ternyata teman-teman melafalkan huruf-huruf hijaiyah itu. Ya, hak besar itu dilafalkan di mana makhrajnya? Geser. Jadi dia dilafalkan tuh, ya. Sudah ada peringatan, bukan dari dada, tetot. Keliru. Tapi makhraj hak besar dari aqsal halqi. Aqsal halqi itu apa? Aqsal halqi itu artinya tenggorokan paling bawah. Tenggorokan paling bawah ini sering kita sebut dengan istilah pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan. Di mana itu nggak kebayang? Nih, di sini. Tuh, lihat area yang berwarna ungu. Nih, di sini hak besar dilafalkan. Ya, di sini hak besar dilafalkan. Ya. Oke, di sini tuh hak besar. Tepatnya di sini nih, hak besar tuh pada bagian pita suara yang membuka. Ya. Oke. Jadi ketika kita lafalkan sahabat Quran sekalian, para calon penghuni surga, para ahlul Quran sekalian, amin. Ya, hak besar itu tak dilafalkan dari dada. Hahihubah. Nah, cukup dilafalkan dari sini. Pangkal tenggorokan. Hahihubah. Dilafalkan dengan ringan saja dari sini. Tinggal dialirkan nafasnya dan suaranya. Hahihubah. Tuh. Ringan. Hahihubah. Jadi nggak berat. Enggak. Ya. Paham sampai sini? Halo, assalamualaikum. Ini teman-teman kerasa nggak kita udah belajar mau 1 jam, udah 51 menit. Kerasa cepat, kerasa lama, coba. Kita belajar ternyata ini udah 51 menit, kerasa cepat, kerasa lama. Coba ya. Kerasa cepat atau kerasa lama nih? Kalau kerasa lama teman-teman berarti tidak enjoy. Terima kasih buket bunganya Bunda Independen ya. Masya Allah, jarang-jarang nih ada yang ngasih gift ke konten-konten ngaji ya. Masya Allah, semoga berkah selalu rezekinya ya. Jarang teman-teman ya. Konten-konten yang lain di luar tausiah, di luar itu banyak yang nge-gift. Tapi konten-konten ngaji mah jarang teman-teman. Makanya makasih yang udah support ya. Barakallahu fikum. Oke, lanjut. Jadi qulhu. Nah gitu ya. Oke. Kita lanjutkan teman-teman sekalian. Nah sekarang jadi kita udah tahu hak besar itu bukan dilafalkan dari dada, tapi dia dilafalkan dari pangkal tenggorokan kita. Ya, lanjutkan lagi teman-teman. Ya, hak besar di sini dia di atasnya ada simpul angka 9.
Ingat apa nama harokatnya? Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun, di atasnya ada simpul angka sembilan seperti ini namanya adalah harokat apa? Namanya adalah harokat dhammah. Saya tulis di bawah ya, izin ya. Namanya adalah harokat dhammah. Oke, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah harus dibaca dengan vokal apa, teman-teman? Coba, kalau ada huruf hijaiyah yang berharokat dhammah, maka dia mesti dibaca dengan vokal apa? Dia mesti dibaca dengan vokal U. Oke, dia mesti dibaca dengan vokal U, teman-teman sekalian. Maka hak besarnya di sini, ya, dia dilafalkan. Terima kasih, Bunda siapa tuh? Bunda Ulfa ya, barakallahu fikum. Maka dia dilafalkan tidak H dengan vokal A. Kenapa? Karena dia bukan berharokat fathah hak besarnya. Dia pun hak besar nggak dibaca hi. Kenapa? Karena dia tidak berharokat kasroh hak besarnya. Tapi dia mesti dibaca dengan vokal U. Ya kenapa? Karena harokatnya dhammah. Dhammah itu dibaca dengan vokal U. Sempurnanya harokat dhammah itu dilafalkan dengan cara MM. MM itu apa? Maju mulutnya, muncung mulutnya, mencucu mulutnya, monyong mulutnya, maju mulutnya, mancung mulutnya, mancung. Munyung lagi, muncung mulutnya. Ya. Oke. Nih, perhatikan. Sekali lagi lihat. Ya, saya izin zoom out sedikit. Ya, perhatikan nih. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, dia mesti dibaca dengan cara MM. Ya, maju mulutnya, muncung mulutnya, manyun mulutnya, mencucu mulutnya. Wa kullu madmumin falan yatima illa bi dhammi syafataini dhamma. Huruf berharokat dhamma tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan vokal U-nya kecuali illa bi dhammi syafataini dhamma, kecuali dengan betul-betul memuncungkan, memonyongkan, memajukan, memanyunkan kedua bibirnya ke arah depan. Contohnya, jangan malu-malu, jangan jaim-jaim, jangan ragu-ragu. Seperti ini. Hu, 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 hu. Jangan cuma jaim-jaim, jaim-jaim aja. Qul huwallahu ahad. Mana dhammahnya? Mana dhammahnya? Bang, kalau saya harus muncung-muncung manyun begitu, muka saya jadi kurang kece, ganteng dan cantik. Teman-teman pengen kece, ganteng, cantik ketika ngaji di hadapan siapa? Di hadapan makhluk, di hadapan si doi, atau di hadapan si dia, di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jangan ketuker. Muncungkan, ya. Qul huwallahu ahad. Nah, ya kalau gitu so imut ya, gitu. Kalau saya gitu kan, bukan so imut, amit-amit ya, gitu ya. Oke, muncungkan sahabat, ya. Oke, sip. Ya, jangan jaim-jaim kalau ngaji. Sempurnakan sesuai dengan kaidah-kaidah. Walaupun muka kita jadi aneh ya. Gitu, insyaallah. Lanjut. Jelas? Hak besar dialirkan dengan nafas dan suara ya. Jelaskan nafas suaranya. Qulhu. 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 Oke. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya, Masya Allah. Teman-teman yang pengen ngikutin live setiap hari, minimal klik tombol ikuti warna merah di pojok kiri atas dulu. Buat teman-teman yang baru gabung, yang pengen ikuti live TikTok setiap harinya tanpa tertinggal, ya, boleh minimal klik tombol ikuti warna merah di pojok kiri atas dulu nih. Ada gabung timku, terima kasih. Lihat di pojok kiri atas di sini. Kalau pengen dapetin rekaman live kita, kelas-kelas free kita, bahkan kelas intensif kita, bahkan buku tahsin saya yang di dalamnya sudah ada fitur ilustrasi video 3D animasi makhraj, tungguin sampai akhir, masuk ke dalam komunitas kami. Namanya apa? Komunitas Majelis Bedah Tajwid. Syarat masuk ke dalam majelis hanya satu, sabar nonton sampai akhir. Sisanya free. Lanjut lagi. Ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi pastikan muncung mulutnya. Ajib ya. Komunitas Majelis Bedah Tajwid kita sudah ada 11.000 member ya. Ada 11.000 jamaah di dalamnya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian atas izin Allah ya. Oke, sekarang teman-teman, ini ya huruf di atas saya, ini namanya huruf apa? Ini nama asli hurufnya huruf apa? Ya. Ini nama hurufnya huruf apa teman-teman sekalian? Ya, nama asli hurufnya. Nama asli hurufnya adalah huruf wawu. Makasih udah aktif. Nama asli hurufnya adalah huruf wawu. Saya izin tulis ya. Saya izin tulis di sini. Namanya adalah huruf wawu. Oke, huruf wawu ini saya pengen nanya. Huruf wawu ini huruf yang mudah atau huruf yang gampang, teman-teman? Huruf wawu ini ketika kita lafalkan huruf yang mudah atau huruf yang sulit untuk kita lafalkan? Jujur. Huruf wawu ini adalah huruf yang mudah. Nah, itu masalahnya. Hah?
Kenapa masalah, Bang? Saking mudahnya huruf waw dilafalkan, banyak orang melafalkan huruf-huruf yang dianggapnya mudah itu nggak fokus, nggak konsentrasi. Berbeda halnya ketika apa? Berbeda halnya ketika kita melafalkan huruf ain, huruf dod, huruf ro. Kita akan lebih fokus. Kenapa? Karena kita menganggapnya sulit. Tapi ketika ada huruf yang mudah, saking gampangnya, asal. Contohnya seperti huruf waw ini. Ya. Oke, nah ini apa nih? Ada chat apa nih? Tar ya. Gak usah kebanyakan nanya, Pak, lanjut jelasin aja, kami nonton karena gak tahu. Ikuti aturan mainnya. Jangan banyak ngatur-ngatur. Ya. Kak Rosali, jangan banyak ngatur-ngatur. Ya, ikuti saja. Terima kasih. Oke, lanjutkan ya. Saya sengaja banyak nanya, kenapa? Karena saya menganggap teman-teman ada. Teman-teman bukan robot kan? Teman-teman bukan patung kan? Saya izin bertanya karena teman-teman saya anggap ada. Gitu ya. Sip. Ya. Jangan ngatur-ngatur. Lanjut. Nah, huruf waw di sini, huruf waw di sini teman-teman sekalian, ya. Huruf waw di sini saking mudahnya dilafalkan, teman-teman sekalian, ya. Jangan sampai dilafalkan asal. Ya. Semakin teman-teman bilang jangan banyak nanya, saya akan semakin banyak nanya. Ya. Oke. Sip, lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Huruf waw ini emang gimana cara melafalkannya? Banyak orang yang nggak fokus melafalkan huruf waw. Huruf waw sama. Huruf waw itu harus dilafalkan dengan cara mm. Ya. Ya. Mm. Mm. Mm itu apa? Mm itu maju mulutnya. Monyong mulutnya. Mencucuk mulutnya. Maju mulutnya. Oke. Maju mulutnya. Monyong mulutnya, mencucuk mulutnya. Ya. Oke. Nah, ini perhatikan nih. Jadi huruf waw itu dilafalkan ada aturan mainnya. Ingat, setiap huruf hijaiyah itu punya makhrajnya masing-masing. Ya. Punya makhrajnya masing-masing. Ya. Oke. Punya makhrajnya masing-masing. Nah, waw makhrajnya di mana? Makhraj itu apa? Makhraj itu adalah tempat-tempat keluar huruf hijaiyah. Oke. Oke, nah jadi makhraj huruf waw di mana? Ini ada ya aturannya. Makhraj atau tempat keluar huruf waw itu dilafalkan dari mana? Dari asyafatain. Asyafatain itu apa? Asyafatain itu artinya adalah kedua bibir. Kedua bibirnya diapain? Li syafatainil wawu baun mimu. Kedua bibirnya dengan posisi maju seperti seperti mengucapkan huruf u. Ya. Jadi begini bentuknya. Maju mulutnya, mm juga. Ya. Nah, jangan sampai teman-teman melafalkan huruf waw saking mudahnya teman-teman lupa nggak begini huruf waw. Huruf waw harus begini teman-teman sekalian, ya. Nih saya izin zoom out sedikit. Nah, perhatikannya ini di atas contohnya, contoh pelafalannya nih. Waw dilafalkan seperti ini, ya. Perhatikan, ya. Wa. Oke, saya perjelas lagi. Wa. Maju mulutnya, jangan cuman wa. Ditambah teman-teman harokat domahnya, ya. Ditambah teman-teman harokat domahnya nggak monyong, wawunya nggak monyong, jadi cuman begini doang melafalkan Al-Ikhlas ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Nggak ada muncung-muncungnya. Mana muncungnya? Ya kalau iklan zaman dulu mana ekspresinya? Kalau sekarang saya nanya, mana muncungnya? Muncung kan? Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwa. Qul huwallahu ahad. Ya, Allahu Akbar, ya, gitu. Oke, izinnya mau ke pasar. Terima kasih ya teman-teman yang udah ngucapin salam, ngucapin izin kalau keluar, izin pamit, ya. Walaupun nggak ada beberapa yang nggak saya baca, tapi yakinlah teman-teman, bahasa itu gratis kan ya. Nah, bahasa itu bagian dari adab. Teman-teman masuk, salam, assalamualaikum. Teman-teman keluar, izin pamit. Indah teman-teman. Bahasa itu kan free ya, gratis. Apa sulitnya komen izin pamit Ustaz, kecuali teman-teman darurat gitu, nggak masalah. Etika, betul ya. Terima kasih. Alus kubasar leres pisan ya. Lanjut teman-teman sekalian. Jadi muncungkan mulut huruf waw ya, jangan sampai tidak muncung. Oke. Qul huwa.
Nah, lanjut lagi ya. Sudah ya, huruf wawu sudah kita bahas. Sekarang kita lihat harokatnya. Nih, teman-teman, ini namanya harokat apa? Jika ada huruf hijaiyah apapun, di atasnya ada tanda baris atas seperti ini. Kalau tadi ini namanya harokat dhammah. Kalau baris atas namanya harokat apa? Namanya adalah harokat fathah. Ya, nah, namanya adalah harokat fathah. Banyak ilmu yang saya dapat dari Ustadz. Oh tidak. Itu izin Allah. Saya hanya mengikhtiarkan. Kalau wasilah itu teman-teman rasa ada ilmu, ada kebaikan, cinta Allah buat teman-teman. Kalau yang jelek, itulah baru saya Gifari Tahsin entusias. Kalau yang jelek-jelek saya. Kalau yang bagus-bagus, Allah menutupi aib saya. Harus paham ya? Oke, lanjut lagi. Mohon maaf ya. Oke, biar teman-teman tetap ya. Alhamdulillah, Allah yang diagungkan. Allah. Ya. Oke, huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas, itu namanya adalah harokat fathah. Saya izin tulis di atasnya. Namanya adalah harokat fathah. Oke, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka basicnya dia dibaca dengan vokal apa? Dengan vokal A ya. Basic huruf berharokat baris atas itu dibaca dengan vokal A. Maka huruf wawunya kita baca tidak wi, tidak, karena dia bukan berharokat kasroh baris bawah, maka nggak pakai vokal I. Dia pun nggak vokal U, wu gitu ya. Kenapa? Karena dia tidak berharokat dhammah ya, tapi dia dibaca wa ya dengan vokal A karena dia berharokat fathah. Nah, kalau teman-teman ketika melihat ada huruf yang berharokat fathah keluarnya adalah vokal A ya, bukan vokal yang lain, maka itu adalah huruf tipis. Hah? Emang kalau huruf tebal ketika fathah baris atas bunyi vokalnya apa? Kalau huruf tebal ketika berharokat fathah bunyi vokalnya bukan A, tapi apa? Bunyi vokalnya adalah O. Kalau huruf tebal. Contohnya apa? Contohnya huruf fu, bo, po, vo, ho, wo, ko plus adalah ro. Ketika fathah bunyi vokalnya O karena dia adalah huruf yang tebal. Oke. Nah, ya. Oke. Maaf Ustadz sambil berbenah ya, tapi tetap ngikutin. Silahkan Bunda. Masya Allah, lancar selalu Bunda Ria ya. Oke, nah berarti huruf wawu adalah termasuk ke dalam huruf yang tipis karena vokalnya A bukan O. Gitu. Ya. Oke. Paham nggak sampai sini? Saya pengen nanya deh. Kalau ini teman-teman, nih, untuk memastikan teman-teman paham. Ini huruf shad. Ketika dia berharokat fathah, saya pengen nanya, dia huruf tebal atau huruf tipis? Ayo. Huruf shad. Huruf shad ini huruf tebal atau huruf tipis? Coba ya, nih saya banyak nanya nih. Karena teman-teman bukan robot, bukan patung. Huruf tebal. Kenapa huruf tebal? Alasan simpelnya kenapa? Kenapa huruf shad huruf tebal? Coba saya pengen nanya. Kenapa huruf shad di sini huruf tebal? Kenapa alasan pendeknya dulu? Alasan singkatnya. Coba dijawab pertanyaan saya. Karena dia vokalnya O. Beres. Ya, oke? Itu teman-teman. Secara simpel. Basicnya dulu. Gitu ya. Paham ya? Teman-teman sekalian. Gitu. Kalau teman-teman nggak bisa komen, nggak bisa tap-tap layar, nggak bisa share, ya nggak apa-apa. Karena teman-teman misalnya ada kegiatan lain, teman-teman udah mau belajar meluangkan waktu sambil berkegiatan, itu udah keren banget. Masya Allah, tabarakallah. Keren teman-teman. Masya Allah. Ya, lanjut. Vokal O ya. Sekarang berarti di sini wawu adalah vokal A. Oke, teman-teman perhatikan. Kalau teman-teman mendapati, ya perhatikan. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang ketika dia berharokat fathah, dia dibaca dengan vokal A, tandanya dia adalah huruf tipis. Maka dia dilafalkan dengan cara apa? Dia dilafalkan dengan cara BMSS. Buka mulut sambil seolah seperti tersenyum, sambil senyum. Ya. Oke, jadi pertama wawu dilafalkan dengan cara MM, makhrajnya yaitu maju mulutnya. Itu step pertama, ya. Step pertama yaitu makhraj wawunya dituntaskan dulu, maju mulutnya. Ketika masuk harokat vokal A, fathahnya, dia dilafalkan buka mulut sambil seolah tersenyum. Ya. Jadi seperti ini, perhatikan. Wa. Lihat step by stepnya. Pelan-pelan aja dulu. Wa. 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 Itu ya. Kalau dia nggak dilafalkan, kalau dia dilafalkan hanya buka mulut, gimana bang? Wa, 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 wa. Bedakan dengan dia dilafalkan sambil sedikit tersenyum. Wa, wa. Kalau dia cuma buka mulut doang, wa. Nah, paham?
Iya Pak Ustadz, setiap hari pagi sambil mijitin pasien di Taiwan tapi sambil ngaji. Ih, Masya Allah, berkah Insya Allah. Ya, oke. Nggak kena mulut kalau buka. Ya, betul. Ya, paham? Teman-teman coba 2000 orang ini, saya minta tolong serempak yang belum yang sudah share, bantu tap-tap layar bareng-bareng. Yang belum share di pojok kanan bawah share dulu. Boleh ke status, boleh ke grup, boleh minimal ke 1 orang deh. Ya. Tuh di pojok kanan bawah. Biar dapat pahala jariah. Silahkan. Ya, gitu. Emang seperti miring yang bunyi, oh enggak boleh miring, enggak boleh w. Kalau miring w, enggak, tapi wa. Miring mah begini, w itu miring. Kalau ini kan enggak, wa. Miring enggak miring. Ya, oke. Jadi enggak seperti miring, enggak seperti miring, enggak miring. Kalau miring jadinya imalah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru miring, imalah. Tapi kalau wow, enggak wa. Ya. Udah Ustaz, terima kasih. Barakallahu fikum teman-teman sekalian. Kita lanjutkan kembali ya. Bismillah. Qul huwa. Nah, ya. Tuh. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Kita lanjutkan kembali teman-teman. Ya, Masya Allah. Bismillah. Qul huwallahu. Nah, ya. Selanjutnya. Dari wawu sudah kita bahas, bismillah. Sekarang kita dari waw langsung masuk ke huruf lam. Ya. Wal, ada idgham syamsi di sini, ya. Alif, ya. Lam, ya. Lalu di setelahnya ada tasydid. Ini namanya alif lam syamsiyah. Langsung masuk ke huruf lamnya, ya. Qul huwal. Nah, ya. Teman-teman, saya pengen nanya, teman-teman, ini lam di sini, ya, dibacanya. Ya, saya izin agak zoom out dulu biar kita bisa sambil praktekkan. Izin. Nah, perhatikan. Lam di sini. Mana bacaan yang betul? Qul huwallahu. Itu yang pertama. Yang kedua, qul huwallahu. Mana yang betul? Qul huwallahu ahad. Itu yang pertama. Yang kedua, qul huwallahu ahad. Yang pertama. Oke, vokal O ya. Qul huwallah. Kenapa nggak vokal A? Kenapa nggak vokal A? Kenapa lafaz Allah di sini dibacanya kenapa nggak vokal A? Tapi kenapa malah vokal O? Qul huwallahu. Kenapa nggak wallahu tapi wallahu? Kenapa? Kita nggak tahu. Ayo kita bahas. Aduh. Perhatikan ya. Ayo kita bahas. Nih, aturan main lafaz Allah, melafalkan huruf lam pada lafaz Allah, ya. Oke, perhatikan. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian, ya, lafaz Allah. Nih, aturan main basic ya, aturan main basic dulu. Jika teman-teman mendapati ada lafaz Allah, ya, perhatikan rumus pertama. Lalu di setelahnya teman-teman lafaz Allah yang diikuti oleh vokal A ataupun vokal U, maka huruf lamnya harus dibaca dengan keadaan yang tebal. Nah, keadaan yang tebal membuat vokal O-nya terdengar seperti vokal O. Oke, sekali lagi. Jika teman-teman mendapati ada lafaz Allah di sini, ada lafaz Allah diikuti oleh bunyi vokal A ataupun O sebelumnya, maka lamnya dibaca dengan tebal. Ya, yaitu seperti vokal O. Selanjutnya, ya, rumus kedua. Ketika teman-teman mendapati ada lafaz Allah, ya, dan diikuti oleh bunyi vokal I sebelumnya, maka lafaz Allah itu dibaca dengan tipis. Ingat kalau tipis vokalnya vokal A. Ya. Oke? Nah, paham ya? Nah, sekarang di sini, ya. Qul huwallahu. Jadi alasannya kenapa dia dibaca vokal O? Ayo. Karena lihat sebelumnya, sebelum lafaz Allah nih lihat ya. Sebelum lafaz Allah nih berarti huruf wawu kan? Huruf wawunya harokatnya apa? Harokatnya harokat fathah. Fathah itu bunyi vokal A, bunyi vokal I, bunyi vokal U. Bunyi vokal A. Begitu. Iya enggak? Nah, lafaz Allah yang diikuti bunyi vokal A sebelumnya, maka tebalamnya. Masya Allah. Makanya kita baca Qul huwallahu. Ikutin. 1, 2, 3. Qul huwallahu. Qul huwallahu. Ya.
Bang, contohnya kalau dibaca tipis gimana? Gak usah jauh-jauh. Ayo kita cek di mana? Di surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Perhatikan. Ada dua langsung nih. Pertama yang ini, ya. Pertama lafaz Allah yang ini, ya. Nih. Pertama lafaz Allah yang ini, ya. Tuh, perhatikan. Ya, kenapa dia dibaca Bismillah? Kenapa lah gak Bismillah? Karena sebelumnya harokat kasroh. Kasroh itu vokal apa? Vokal I kan, teman-teman sekalian. Oh, ayo, siapa yang baru tahu? Yuk, praktek lagi contoh nih. Yang ini, Alhamdulillah. Li, dia kasroh li-nya. Maka lamnya tebal. Tipis. Lillah, Alhamdulillah. Bukan lillah. Ya, oke. Bismillahi, alhamdulillahi, ya. Qul huwallahu. Nah, gitu. Paham sampai sini? Allahu Akbar. Udah 1 jam 15 menit, teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Ya, oke. Sip, baik. Kita lanjutkan lagi ya, teman-teman sekalian ya. Oke, masih semangat? Aduh, Masya Allah, kerasa nggak teman-teman? Udah mau 1,5 jam kita belajar. Ya, baik. Paham ya? Silakan yang mau foto dulu deh. Yang mau difoto, foto dulu mangga. Silakan. Sudah? Sudah? Oke, beres ya. Yang ini beres. Nah, sekarang ke prakteknya. Bang, bagaimana huruf lam ini dilafalkan dengan keadaan yang tebal? Oke, gini ya. Jadi, huruf-huruf, perhatikan. Huruf-huruf yang ketika fathah, baik fathahnya fathah biasa, fathah miring, ataupun fathah tegak seperti ini, kalau vokalnya dia jadi O kan berarti dia adalah huruf yang tebal, gitu kan? Nah, bunyi vokal O ini, ya, kalau fathah kan seharusnya vokal A. Tapi kenapa jadi O? Karena dia huruf tebal. Nah, kenapa bunyi A ini bisa jadi O ketika tebal? Karena huruf tebal punya sifat yang namanya PLN. PLN itu pangkal lidah naik. Nama sifat dalam kaidahnya adalah isti'la. Masya Allah. Ya, teman-teman mohon maaf ya kalau misalnya suara saya itu di headphone atau di HP teman-teman bising. Ya, gitu. Karena saya nggak bisa kalau cuman ngajarin kalau kecuali lagi capek atau lagi sakit gitu ya. Kalau saya ngajarnya seperti ini, atau bukan ngajar, sharing seperti ini. Baik, teman-teman sekalian, sekarang silahkan dibuka halaman. Jadi kenapa huruf lam itu dia tidak boleh dibaca tebal atau tipis bla 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 bla. Nah, enggak ya, tapi wah gitu ya. Gitu. Mohon maaf kalau misalnya teman-teman agak kurang nyaman dengan itu. Tapi lah inilah saya dengan segala keterbatasan dan kekurangan saya. Gitu ya. Oke. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian. Ya, masih semangat ya. Oke. Sip, baik. Nah, jadi perhatikan, kita balik lagi. Nah, jadi kenapa di sini lafaz Allah dibaca tebal sudah tahu. Lalu kenapa bunyi vokal A-nya bisa jadi O ketika tebal? Karena huruf tebal itu punya sifat yang selalu mendampingi huruf tebal. Nama sifatnya adalah isti'la. Isti'la itu artinya adalah pangkal lidah naik. Ya, bukan PLN perusahaan listrik negara, bukan. Hati-hati. Ya. Nah, kenapa PLN dibawa-bawa gitu ya? Nah, gitu. Nah, pangkal lidah itu bagaimana, Bang? Gini. Ya. Perhatikan. Teman-teman konsentrasi. Ya, konsentrasi ya. Perhatikan teman-teman sekalian. Konsentrasi ya. Betul-betul konsentrasi. Perhatikan baik-baik ya. Oke. Sip. Jadi mau bahas apa saya tadi? Oh, huruf lam. Jadi perhatikan. Dia ketika tebal, huruf-huruf tebal vokal O atau dia punya huruf tebal ketika dibaca vokal O, itu yang membuatnya vokal O adalah bukan karena kita monyongin mulut. Bukan karena kita memonyongkan mulut kita. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Enggak. Hah? Saya selama ini jujur, coba teman-teman jujur dulu deh. Siapa di antara teman-teman selama ini yang melafalkan vokal O ketika huruf yang tebal, itu teman-teman dilafalkan dengan cara memonyongkan mulut seperti ini. Qul huwallahu. Qul huwallahu. Siapa? Siapa yang begitu? Nah, itu adalah suatu ketetotan. Tetot artinya adalah salah. Gitu ya. Oke, sip. Maka bagaimana caranya? Bagaimana caranya vokal O ini dihasilkan tanpa
Gitu ya caranya. Tadi ya dia punya sifat isti'la. Isti'la itu adalah kita ibaratkan ini adalah ujung lidah. Ceritanya nih, ujung lidah, tengah lidah, pangkal lidah, inilah isti'la. Naik ke atas, seret. Ya, ketika pangkal lidah naik, mulut kita cukup buka mulut saja. Ya. Cukup buka mulut saja. Ya, cukup buka mulut saja. Maka ketika dilafalkan, qul huwallah. Nah, kenapa buka mulut doang tapi bisa vokal O? Karena pangkal lidahnya naik. Naik, sahabat Quran, ya, calon penghuni surga semua insyaallah, ya, para ahlul Quran semua di sini insyaallah. Amin. Pangkal lidahnya naik, mulutnya nggak pakai monyong. Nih, lagi praktek. Lo. Qul huwallahu. Qul huwallahu. Ya. Gitu teman-teman sekalian. Oke? Ya, paham nggak sampai sini? Ya. Contoh lagi ya. Qul huwallah. Tuh ya. Oke. Jadi dia nggak monyong, nggak muncung. Ajib, masya Allah. Bilang apa? Semua kebaikan. Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Alhamdulillah, ini adalah kebaikan-kebaikan dari Allah buat kita. Allahu Akbar. Jadi bukan karena saya, bukan karena audio visual sistem penyampaian bla bla bla, enggak. Itu ikhtiar saya saja. Allah kasih pemahaman dan yang lain-lain itu dari Allah sekali lagi. Ya, biar kita merasakan begitu nyata. Oh ya Allah, nikmat ya Allah. Gitu. Ya. Oke. Nah, dari Allah. Alhamdulillah hadza min fadli Rabbi. Gitu teman-teman. Ya. Paham ya? Paham jelas ya? Halo, jelas atau tidak ini huruf lafaz Allahnya? Baik, jelas ya? Ajib ya? Oke, baik. Lanjut lagi, ya. Baik. Teman-teman sekalian. Ya. Nih. Nah, teman-teman sekali lagi yang nggak pengen ketinggalan info live kita, minimal yang nggak bisa nungguin sampai akhir, karena kalau nungguin sampai akhir, teman-teman bisa masuk ke dalam majelis kami, komunitas Majelis Bedah Tajwid. Sudah ada 11.000 member, free ya. Syaratnya satu, sabar nungguin sampai akhir. Tapi kalau nggak bisa, minimal klik tombol ikuti warna merah di pojok kiri atas. Tapi mohon maaf, yang nggak masuk ke dalam majelis bedah tajwid kami, nggak bisa dapat rekaman live, nggak bisa dapat informasi kelas free kita, kelas intensif kita, dan produk-produk buku tahsin saya khususnya, yang akan segera launching insya Allah bulan depan, insya Allah kalau nggak ada kendala. Tadinya mau bulan ini, tapi qadarullah belum selesai. Ya, oke, lanjut. Nah sekarang, saya terakhir nih, baik-baik perhatikan baik-baik nih. Ya, perhatikan baik-baik teman-teman semua. Ya, nih huruf waw di sini. Ya, oke. Tadi kita udah tahu ya huruf waw, huruf tipis, huruf tebal. Teman-teman, nih huruf waw di sini. Tadi huruf waw itu huruf tipis, huruf tebal. Huruf waw itu adalah huruf tipis ya. Huruf tipis ya. Oke, kita ingatkan. Kita ingat-ingat baik-baik ya. Huruf waw itu adalah termasuk ke dalam huruf yang tipis. Oke. Kalau huruf lam, ketika lafaz Allah ini dia tadi dibaca tebal, dibaca tipis. Ayo, ini ada pembahasan yang menarik untuk kita bahas. Huruf tebal, huruf tipis. Kalau lamnya di sini wallo dibaca dengan tebal ya lamnya ya. Sepakat tadi udah kita bahas ya. Lamnya dibaca dengan keadaan yang tebal. Nah, hati-hati nih. Hati-hati nih. Ini kesalahan yang sering kali terjadi. Ketika, perhatikan, ada huruf tipis yang bersandingan setelahnya adalah huruf tebal, biasanya huruf tipisnya terkontaminasi, jadi nggak utuh, nggak sempurna kadar tipisnya. Jadi nggak sempurna kadar tipisnya. Kenapa? Karena ke bawah udah fokus sama huruf tebal. Kenapa bisa? Karena biasanya kita akan lebih fokus melafalkan huruf tebal yang kita anggap lebih sulit. Ya, akhirnya terabaikan huruf tipis sebelumnya. Hah? Maksudnya gimana, Bang? Nih, perhatikan ya. Siapa yang melafalkannya begini? Qul huwallah wallah qul huwallah wallah. Apakah wawnya wa dilafalkan seperti itu? Ya Bang, kan saya pengen siap-siap biar lamnya tebal gitu loh. Wallah. Iya, tapi wawnya jangan jadi tebal, jangan terkontaminasi, harus istiqomah tipis dia. Ya.
Jujur, ayo jujur siapa? Coba sambil teman-teman biasain kalau belajar ngaji bersama saya, wajib pakai HP satu lagi atau cermin. Biar teman-teman bisa latihan sambil ngaca. Jadi saya nyontoin begini, begini, teman-teman samain, ngaca begini loh, bercermin. Wah, ini pelafalan saya sambil ngelihat tuh ke sana tuh. Sambil ngelihat, dibandingin. Jadi bukan sekali lagi. Qul huwallah wa wallah nggak tapi wa. Wawunya tetap tipis. Wa. Lamnya tebal. Lo gabung. Wallahu. 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 Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Sudah bawa cermin Ustaz. Nanti kalau teman-teman nggak bawa cermin, saya jualan cermin. Cerminnya kita samaan. Cermin majelis bedah tajwid sama cerminnya gitu ya. Harus ada cermin. Nanti saya produksi sendiri lagi nih. Cermin majelis bedah tajwid ya, yang belajar di majelis bedah tajwid pakai cermin. Ya, bukan harus order, harus pakai cermin. Ya. Gitu. Oke. Si pakai kaca mobil bisa boleh. Pakai kaca mobil. Berarti latihannya di mobil begitu. Ya, Masya Allah. Sudah suka ada aja ya. Oke, paham ya? Jadi dibaca tipis dia. Dibaca tipis dia ya. Oke, sip. Jelas sampai sini? Yuk, sekarang kita praktekkan bareng-bareng ya. Praktekin ya. Aduh, batuk lagi. Ya, kita praktekin ya. Bismillah. Yuk, kita baca bareng-bareng. Bismillah. Qul huwallahu ahad. Sekali lagi. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Sekarang saya contohkan pelafalannya. Perhatikan baik-baik. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ya. Oke. Shadaqallahul azim.